Namun puluhan purnama telah berlalu, NTT masih saja berundung masalah sampai hari ini. Mengapa begitu banyak warga NTT yang menjadi korban perdagangan orang? Benarkah sejumlah pihak tutup mata akan masalah ini demi ikut meraup keuntungan atau mengatasnamakan kemiskinan? Siapa saja yang bermain-main dengan memberi janji manis namun palsu, enaknya menjadi TKI kepada orang-orang di NTT. Realitas segera kembali. Para TKI asal NTT bukan hanya mendapat perlakuan buruk, ada juga yang mengalami dan mendapat kekerasan fisik bahkan sampai meninggal dunia. Benarkah pemerintah NTT tutup mata? Realitas segera kembali. Praktik kejahatan ini sudah seharusnya dihentikan. Pemerintah harus memberi perlindungan kepada setiap warga negara, karena kita semua terlanjur mengenal TKI sebagai pahlawan devisa. Sayangnya mereka sering dianggap sebagai objek yang bisa diapakan saja. Negara pun terasa abai ketika belum bisa memberi pekerjaan lain. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Diduga salah satu penyebab munculnya permasalahan anak buah kapal Indonesia yang berjumlah lebih dari 200.000 di seluruh penjuru bumi adalah tumpang tindihnya peraturan antar lembaga pemerintah. ABK yang merupakan pekerja migran ternyata tidak diakui sebagai tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini membuat para ABK tidak mendapat perlindungan yang layak. Mengapa kondisi ini terjadi dan apa saja dampak yang dirasakan para ABK Indonesia? Berikut penelusuran tim Realitas. Para ABK adalah pekerja migran yang bekerja ke luar negeri dan mendatangkan devisa negara. Namun mereka kerap mendapatkan permasalahan yang kompleks dan seperti minim perlindungan. Tak jarang mereka berangkat dengan dokumen palsu yang disiapkan calo-calo. Benarkah tidak ada aturan jelas yang melindungi mereka? Realitas segera kembali. Di negeri antah berantah, para anak buah kapal asal Indonesia kerap dieksploitasi oleh sang tuan dan majikan mereka. Lalu jika ABK tidak disebut, TKI sebutan apa yang pantas diberikan pada para penyumbang devisa triliunan rupiah ini? Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Tujuan bisnis seks juga beragam dan sudah menambah bisnis seks pasangan sejenis. Polisi bergerak menangkap pelakunya. Namun kasus baru dan korban-korban lain terus muncul. Benarkah pemerintah kita tidak serius membangun lembaga rehabilitasi korban? Inilah penelusuran Realitas, termasuk menemui pelaku dan korban prostitusi anak. Bagaimana mereka bekerja dan ada anak-anak seperti apa yang bisa menjadi korban mereka? Realitas segera kembali. Realitas segera kembali. Realitas segera kembali. Inilah salah satu potret bangsa ini yang mungkin hanya ada di Indonesia. Yang lebih penting lagi, memanfaatkan seluruh potensi kekayaan itu semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Jangan cuma dibiarkan di etalase sehingga pencuri-pencuri selalu mengintai dan menunggu waktu kapan merebut. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Namun apa boleh buat, permintaan yang tinggi akhirnya juga membuat harga terkerek naik. Harga per kilogram daging sapi mencapai 100